Namaku Lisa. Sore itu, aku baru saja pulang kerja. Perjalanan pulang terasa sangat melelahkan. Aku terjebak macet dan tiba-tiba motorku terasa oleng. Sial, ban motorku bocor. Aku menepi, bingung harus berbuat apa. Di pinggir jalan, ada sebuah bengkel motor kecil. Aku langsung menghampirinya, berharap bisa menambal ban. "Mas, ban motor saya bocor," kataku pada montir di bengkel itu. Montir itu seorang pria muda, usianya sekitar 20-an, badannya tegap dan kekar. Dia mengangguk, lalu mulai memeriksa motorku. Sambil menunggu, aku merogoh tasku, mencari dompet. Panik, dompetku tidak ada. Aku lupa membawanya. Aku panik, bingung, dan malu. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Montir itu, yang memperkenalkan diri sebagai Rian, sudah selesai menambal ban. "Totalnya 20.000, Mbak," katanya sambil tersenyum. Aku menunduk, tidak berani menatapnya. "Maaf, Mas, saya nggak bawa dompet," kataku. Suaraku bergetar. Rian terdiam, lalu dia tertawa kecil. "Nggak apa-apa, Mbak, tapi saya punya tawaran lain," katanya. Aku menatapnya, bingung. "Mbak, bayar aja dengan durasi," katanya pelan dan penuh arti. "Durasi? 2 jam." Jantungku langsung berdebar kencang. Aku tahu apa maksud durasi itu. Aku terdiam, bingung harus menjawab apa. Aku menolak tawarannya. "Maaf Mas, saya tidak bisa," kataku suaraku bergetar. Rian hanya tersenyum. "Nggak apa-apa Mbak, pikirkan saja dulu," katanya. "Saya tunggu di sini sampai Mbak ambil uang. Atau kita bisa selesaikan di sini, sekarang juga." Kata-katanya itu membuatku merasa terjebak. Aku tidak punya pilihan lain. Aku tidak bisa pulang dan aku tidak bisa mengambil uang. Aku merasa putus asa dan aku tahu aku harus membuat keputusan. Aku akhirnya menyerah. "Baik Mas, tapi jangan lama-lama ya," kataku suaraku parau. Rian tersenyum penuh kemenangan, tapi juga penuh kehangatan. Dia mengajakku masuk ke dalam bengkel. Bengkel itu tidak terlalu besar, tapi bersih. Dia menutup pintu dan suasana menjadi remang-remang. Jantungku berdebar kencang. Aku merasa takut, tapi juga penasaran. Rian tidak langsung melakukan apa-apa. Dia hanya duduk di depanku, menatapku. Lalu dia meraih tanganku. Tangannya kasar, penuh oli, tapi rasanya seperti sebuah proteksi. Jemarinya membelai punggung tanganku, perlahan. Sentuhan pertamanya itu lembut, tidak seperti yang aku bayangkan. Justru sentuhan itu membuatku merinding, dan entah kenapa, gairahku mulai bangkit. Aku dan Rian berada di dalam bengkel yang remang-remang. Hanya ada suara jangkrik dari luar dan napas kami yang memburu. Keheningan itu mencekam, tapi juga penuh makna. Aku menatap Rian. Matanya memancarkan gairah yang kuat. Tapi juga ada kehangatan di sana yang membuatku merasa aneh. Aku bisa mencium aroma keringatnya yang bercampur dengan bau bensin dan oli, tapi entah kenapa aroma itu tidak membuatku jijik. Justru aroma itu terasa sangat maskulin, sangat alami dan memabukkan. Rian mendekat. Wajahnya dekat sekali denganku. Aku bisa merasakan napasnya yang hangat menerpa kulitku. "Mbak Lisa," bisiknya pelan, suaranya serak. "Jangan takut, aku gak akan maksa." Kata-katanya itu membuatku luluh. Aku memejamkan mata, menikmati setiap sentuhannya. Dia mencium keningku, lalu turun ke kelopak mataku, ke pipiku, dan berhenti di bibirku. Ciuman itu lembut, sangat lembut. Tidak seperti yang kubayangkan. Tidak ada paksaan, tidak ada nafsu yang menggebu-gebu. Hanya kelembutan dan kehangatan. Rasanya semua rasa penasaran dan keinginan yang selama ini terpendam meledak begitu saja. Aku membalas ciumannya, melingkarkan tanganku di lehernya, menariknya makin dekat. "Lisa," bisiknya di sela ciuman kami. Dia memanggil namaku, bukan Mbak Magi. Panggilan itu terasa begitu intim, begitu spesial. "Kamu cantik banget malam ini." Aku tidak bisa berkata-kata. Aku hanya bisa membalas setiap sentuhannya,
setiap bisikannya. Aku memejamkan mata, menikmati setiap ciumannya. Ciuman itu berlanjut, semakin dalam, semakin panas. Kami berdua hanyut dalam pusaran gairah itu. Tangannya kini lebih berani, menjelajahi setiap lekuk tubuhku. Aku tidak menolak, justru aku membiarkannya. Aku memejamkan mata, menikmati setiap sentuhannya. Desahanku makin keras, menandakan gairah yang meluap-luap. Aku membalas sentuhannya, membelai punggungnya yang kekar, meremasnya pelan. Durasi 2 jam itu terasa sangat singkat. Tapi dalam 2 jam itu, aku mendapatkan kenikmatan yang tak terduga. Rian memperlakukanku dengan sangat lembut, sangat hati-hati, seolah aku adalah benda yang paling berharga. Dia tidak berburu-buru, dia menikmati setiap momen, dan dia membuatku merasa dicintai, dihargai, dan diinginkan. Sensasi ini sudah lama tidak aku rasakan dari suamiku. Aku merasa begitu hidup. "Rian," bisiku, suaraku parau. "Kamu kuat sekali." Dia tersenyum tipis, senyum yang penuh kemenangan, tapi juga penuh kehangatan. "Aku tahu aku kuat," katanya, lalu kembali menciumku. Ciuman kami kali ini lebih panas, lebih menuntut. Aku merasakan napasnya yang memboru, bercampur dengan napasku sendiri. Aku membalas setiap lumatan bibirnya, seolah aku adalah sebuah oase, dan dia adalah seorang musafir yang kehausan. Aku memeluknya erat, membenamkan wajahku di lehernya, menghirup aroma tubuhnya yang kini semakin intens. "Aku butuh kamu, Rian," bisiku. Air mata menetes di pipiku. Air mata kebahagiaan atau air mata penyesalan? Aku tidak tahu. Yang aku tahu, malam ini aku merasa hidup. Aku merasa dicintai, dan aku merasa berharga. Perasaan yang begitu kuat, sampai-sampai aku rela mengkhianati suamiku sendiri. Aku tahu, aku akan menyesalinya. Tapi untuk saat ini, di dalam pelukan Rian, di dalam kehangatan ini, aku merasa semua itu sepadan. Aku memejamkan mata dan membiarkan diriku sepenuhnya hanyut dalam kenikmatan yang tak terlukiskan ini di malam yang dimulai dari ban motor bocor. "Kamu mau lagi, Lisa?" bisiknya. Suaranya pelan dan penuh hasrat. Aku mengangguk tanpa ragu. Aku sudah ketagihan. Ketagihan dengan perhatiannya, ketagihan dengan sentuhannya, dan ketagihan dengan kenikmatan yang dia berikan. Aku tahu ini adalah sebuah permainan berbahaya. Tapi aku sudah tidak peduli. Aku sudah terlalu dalam terjebak dalam lingkaran ini. Aku sudah tidak bisa membedakan lagi antara cinta dan nafsu, antara ketulusan dan kepalsuan. Aku hanya tahu, aku butuh ini. Aku butuh perhatian, butuh kehangatan, butuh kenikmatan ini untuk bertahan hidup. Dan aku tahu, Rian adalah satu-satunya yang bisa memberikannya padaku. Aku sudah menyerahkan diriku sepenuhnya padanya, pada kenikmatan yang dia tawarkan. Aku mengeluknya erat dan membiarkan diriku sepenuhnya hanyut. Aku tahu ini salah, tapi entah kenapa, malam ini aku merasa bahagia. Setelah durasi 2 jam itu selesai, aku merasa lemas, tapi juga bahagia. Rian menatapku dengan mata yang penuh gairah. "Mbak Lisa, saya nggak bisa bohong lagi," katanya. Saya mencintai Mbak." Kata-katanya itu membuatku luluh. Aku tahu, ini salah. Tapi entah kenapa, aku tidak peduli. Aku sudah terlanjur ketagihan. "Aku juga cinta kamu, Rian," jawabku. Suaraku parau. Lalu dia bilang kalimat yang membuatku terkejut. "Mbak, mau nggak ketemu lagi besok?" tanyanya. Jantungku berdebar kencang. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku pulang, motorku sudah beres. Aku sampai di rumah, suamiku sudah tidur. Aku masuk ke kamar, dan aku tidak bisa tidur. Aku memikirkan Rian. Aku memikirkan durasi 2 jam itu. Aku memikirkan pengakuan cintanya. Aku merasa bersalah, tapi juga merasa bahagia. Hati dan pikiranku bergejolak. Di satu sisi aku membenci diriku sendiri karena sudah mengkhianati suamiku. Di sisi lain, aku merindukan Rian. Merindukan perasaanku saat bersamanya. Keesokan harinya, aku pergi ke kantor. Tapi pikiranku tidak bisa fokus. Aku terus memikirkan Rian. Apakah aku harus menemuinya? Aku merasa bersalah.
Tapi aku juga merasa hampa tanpa dia. Aku tahu ini salah, tapi aku sudah terlalu dalam. Aku mengirimkan pesan padanya. Pesannya cuma satu kata. Ya. Rian membalas pesanku. Sampai jumpa di tempat yang sama, Mbak. Kali ini gratis, katanya. Aku tahu, gratis itu bukan berarti gratis. Gratis itu berarti dia akan memberiku kenikmatan lagi. Dan aku sudah ketagihan. Aku pergi ke bengkel Rian malam itu. Kami berdua di dalam, di tempat yang sama, di suasana yang sama. Kali ini tidak ada lagi kecanggungan. Kami langsung hanyut dalam pusaran gairah. Rian memperlakukanku dengan sangat lembut, sangat hati-hati, seolah aku adalah benda yang paling berharga. Aku merasa dicintai, dihargai, dan diinginkan. Sensasi ini sudah lama tidak aku rasakan. Aku tahu ini adalah sebuah kesalahan, tapi aku tidak bisa berhenti. Aku sudah menjadi seorang wanita yang berbeda, seorang wanita yang ketagihan kenikmatan. Aku tahu aku harus mengakhiri semua ini, tapi aku takut kembali kesepian. Aku hanya bisa menjalani dan berharap suatu hari nanti aku bisa keluar dari lingkaran ini. Lingkaran yang dimulai dari ban motor bocor dan berakhir dengan hati yang hancur. Tapi entah kenapa, malam ini aku merasa bahagia.